Memasuki saat pelayanan firman, mari kita menyiapkan hati di dalam doa memohon penerangan Roh Kudus. Ya Allah Roh Kudus, Allah Sang Kebenaran, yang mengajar kami tentang kebenaran, yang menuntun kami di jalan yang benar, yang membuat kami bisa menikmati langkah-langkah kebenaran. Kami datang kepadamu, membuka hati kami, kiranya Kau isi bejana yang kosong dengan air firman-Mu. Penuhilah kami dengan damai-Mu, penuhilah kami dengan hikmat-Mu, penuhilah kami dengan kuasa-Mu, supaya kami mampu untuk menjalani hidup kami dengan beralaskan firman-Mu, ya Tuhan. Bantulah kami, supaya kami tidak hanya sanggup untuk memberitakan dan mendengarkan firman, tetapi lebih daripada itu, menjadi pelaku atau pelaksana firman itu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, hari ini pembacaan kita diambil dari Kejadian 42 ayat 10 hingga 22, masih di dalam rangkaian kisah tentang Joseph the Steward. Mari kita bangkit berdiri selama pembacaan kitab suci ini. Tetapi jawab mereka, "Tidak, tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu. Tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan, tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku,
supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita tahu sesungguhnya kisah Yusuf kaya akan pesan-pesan kehidupan, menyampaikan banyak pelajaran hidup kepada kita. Dengan lincahnya, cerita ini mengajak kita memandang dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam angle, dari berbagai macam sudut pandang. Kali ini kita diajak untuk memandang dari sisi saudara-saudaranya. Kita diajak untuk melihat dari perspektif mata saudara-saudaranya. Ketika Yusuf bersengaja menguji kejujuran mereka dan menerapkan prosedur ini dan prosedur itu, waktu itu mereka betul-betul kewalahan dan ketakutan dibuatnya. Tanpa mengenali bahwa itu Yusuf, pertemuan mereka kembali dengan adiknya itu justru menggiring ingatan mereka akan Yusuf. Tanpa mengenali bahwa itu Yusuf, ingatan mereka digiring sendiri untuk ingat pada Yusuf. Sementara Yusuf, minggu lalu kita tahu, tidak mengingat kejahatan-kejahatan mereka kepadanya. Sekarang malah mereka sendiri yang terkenang-kenang kembali akan kejahatan mereka kepada Yusuf. Ayat 21-22 dengan dramatis berkata begini. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya itu. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, jangan berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Membaca bagian ini membuat kita berkata dalam hati, rasain lu. Rasain lu.
rasain. Ya, saudara-saudara, ini memang soal rasa. Bagi Tuhan, rasa itu penting. Rasanya orang dibenci dan dimusuhi. Rasanya orang ditolak dan dibuang. Rasanya orang dikhianati dan dijual. Rasanya orang diperlakukan kasar dan tidak adil. Rasanya semua itu tidak enak. Semua itu rasanya pahit dan menyakitkan. Sesak rasanya. Dan semua rasa itu matters to God. Allah mempedulikannya. Oleh sebab itu, apa yang dirasakan Yusuf dahulu sekarang mulai dicicipi oleh kakak-kakaknya. Ayat 21 berkata, itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita, kata saudara-saudaranya. Itu komplain mereka. Itu sebabnya kesesakan ini kita rasakan saat ini. Di dalam tekanan orang nomor 2 di Mesir itu, yang sedang menguji mereka, mereka merasa sungguh sesak, takut, susah, bingung, dan frustrasi. Datang cari makan, masuk penjara, diancam ini dan itu, harus bawa adik bungsunya, tidak tahu bagaimana menghadapi ayahnya. Semua berkecamuk, mereka merasakan frustrasi. Tiba-tiba terasa memantul sebuah cermin kesesakan. Tema kita hari ini. Artinya, apa yang dirasakan sesak oleh Yusuf dahulu, sekarang mencengkeram perasaan mereka sendiri. Mereka merasa sesak rasanya. Saudara sekalian, dunia yang kita hadapi ini dunia yang keras. Kita tahu itu. Very tough. Dunia yang keras seperti sekarang ini mengajari kita untuk tidak usah bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Itu yang sedang diajarkan dunia kita. Orang lain mau merasa begini, orang lain mau merasa begitu, tersinggung atau marah, jangan diperdulikan. Pokoknya kalau kita rasa kita lakukan yang benar menurut kita, terjang saja. Perasaan orang, it's not our business. Itu yang diajarkan dunia ini kepada kita, bukan? Dalam arti tertentu, saya mengatakan nasihat ini mengandung kebenaran. Kita tidak bisa selalu menimbang perasaan orang di dalam bertindak. Entar jadi too complicated kalau kita selalu menimbang semua perasaan orang. Itu benar. Tetapi nasihat ini, saudara-saudara, jangan dimanipulasi. Itu catatan saya. Jangan diterapkan dalam semua kasus. Terutama apabila kita jelas-jelas menindas
dan memperlakukan orang lain yang kita pandang lebih lemah, dan kita perlakukan mereka dengan buruk. Jangan di dalam segala hal kita tidak menimbang perasaan orang lain, lalu kita menjadi seperti robot artificial intelligence yang tidak punya perasaan. Jangan. Mengapa? Sebab perasaan orang yang ditindas, perasaan orang yang dijahati, diperlakukan tidak baik, perasaan-perasaan itu matters to God. Suatu saat Tuhan akan membuat roda berputar. Perasaan tidak enak, sedih, frustrated, dan menyakitkan yang kita ciptakan dalam hati orang lain akan balik menimpa kita. Roda itu akan diputar. Pasti. Rasa disepelekan yang Anda taruh di hati orang dengan cara yang berbeda, pada gilirannya akan kau rasakan di dalam hatimu. Itu hukumnya. Rasa terhina yang kau tanam di hati orang somehow akan berbuah pahit di hatimu. Rasa tertusuk yang menghunjam perasaannya akibat ucapan sombongmu akan berganti menusukmu juga. Rasa sesak akibat perlakuan burukmu yang tidak berperasaan akan menyesakkan hatimu di waktu dan dengan cara yang berbeda. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Itulah hukum kehidupan ini. So, pelajaran tentang perasaan orang lain ini penting dan jangan kita abaikan. Mengapa? Mengapa pelajaran tentang perasaan orang itu penting? Mengapa? Pertama, sebab kita sendiri juga punya perasaan. Perasaan yang sama sebagai sesama manusia. Rasa diabaikan, rasa tidak dihargai, rasa dibuli, dimanipulasi, dimanfaatkan kalau perlu, diperlakukan tidak fair. Itu di mana-mana perasaan itu sama. Sakitnya ya sama, rasa sesaknya ya segitu itu. Sama. Tidak ada orang yang dengan sukarela mau merasakannya. Orang lain tidak. Anda dan saya juga tidak. Jadi sebenarnya sederhana pesannya. Apabila kita tidak mau perasaan itu terjadi pada kita, jangan sekali-kali menimpakannya pada orang lain. Anda tidak mau dikasari, jangan berlaku kasar pada siapapun juga. Anda tidak mau difitnah, jangan merusak nama baik orang dengan fitnahmu. Anda tidak mau merasakan sakitnya dimanfaatkan orang kalau diperlukan saja, maka jangan suka memanfaatkan orang. Anda tidak mau dipermalukan di depan umum, jangan melakukan yang serupa kepada sesama.
Anda tidak suka dicari atau diajak bicara hanya kalau ada maunya, jangan memperlakukan orang seperti itu. Sederhana. Kalau Anda tidak mau Anda mengalami perasaan itu, jangan buat orang lain memiliki perasaan itu. Itu alasan pertama. Kita sendiri juga punya perasaan. Alasan yang kedua, mengapa pelajaran tentang perasaan orang ini penting? Jawabannya karena dalam hidup ini semua itu berbayar, saudara-saudara. Semua ini di dalam hidup tidak ada yang gratis. Semua itu berbayar. Bahkan tidak jarang pricey harganya, mahal. Perasaan sesak itu adalah harga yang harus kita bayar untuk segala perbuatan kita yang buruk. Tidak usah jauh-jauh. Anda punya mobil, kendaraan, dia bikin susah Anda karena seringkali rewel, punya masalah ini dan itu. Sebenarnya itu harga yang kita harus bayar karena kita tidak merawat mobil itu dengan baik. Betul? Coba saja perlakukan kendaraan Anda dengan buruk. Istilah orang Jawa, digeladrak saja mobil itu. Suatu saat dia akan menyusahkan kamu, menyusahkan Anda. Hidup ini prinsipnya berbayar. Perasaan sesak adalah harga yang harus kita bayar untuk perbuatan kita yang buruk. Kesesakan pasti akan memantul ke dalam jiwa kita kalau kita memulainya lebih dulu. Rasa sesak yang dialami kakak-kakak Yusuf itu pantulan, cermin dari apa yang mereka lakukan dahulu kepada adiknya itu. Kesesakan itu ibarat cermin kaca. Apabila suatu saat di dalam hidup ini kita merasakan kesesakan, itu adalah saatnya kita berkaca diri. Aku pernah menimbulkan kesesakan di hati siapa ya? Sehingga sekarang kesesakan itu memantul ke dalam jiwaku sendiri. Jadi dalam arti ini saudara, sebenarnya kita patut bersyukur kepada Tuhan atas cermin yang satu ini. Cermin introspeksi. Sebab semua orang pasti pernah merasa sesak hati. Tetapi kalau kita sesak hati, jangan cuma mengeluh, jangan cuma komplain, tetapi buatlah introspeksi. Ketika rasa sesak sedang mengusik hati kita, ada baiknya kita melakukan introspeksi. Siapa yang pernah merasa sesak akibat perlakuan, perkataan, dan perbuatanku? Atau introspeksi lain, adakah saat ini orang yang sedang membutuhkan uluran tangan dari kita karena dirinya sedang dilanda kesesakan yang amat tidak nyaman yang saat ini aku rasakan. Kesesakan itu bisa suatu saat menjadi cermin introspeksi. Saudara sekalian, pelajaran tentang perasaan yang kita dapat dalam bacaan hari ini adalah pelajaran yang sangat relevan di masa sekarang.
Kenapa? Sebab kita ini hidup di zaman digital. Istilahnya ya. Kerennya kita ini hidup di zaman digital. Dan terus terang, dunia digital itu punya kecenderungan mereduksi perasaan manusia. Sebab kini komunikasi gencar dilakukan digitally. Pertemuan in person makin berkurang. Dan perjumpaan in person yang makin berkurang, komunikasi digital itu makin membuat manusia kebal rasa. Padahal tidak semua perjumpaan langsung bisa digantikan oleh komunikasi digital. Catat itu baik-baik, saudara-saudara. Tidak semua perjumpaan langsung bisa digantikan oleh komunikasi digital. Banyak orang berpikir, oh bisa kok, lebih praktis dengan komunikasi digital. Tetapi tidak, nyatanya tidak. Terutama yang tidak bisa digantikan adalah ungkapan perasaan. Saya pernah menyaksikan sebuah film drama komedi yang mengangkat isu-isu sosial hubungan antar manusia. Singkat kata, ada seorang pemuda yang berbuat salah pada pacarnya, kesalahan yang serius, dan sesudah itu hubungan mereka tidak bersambung. Tetapi pemuda itu ingin menjalin hubungan lagi, tetapi tidak ada tanggapan dari gadis pacarnya, mantan pacarnya. Lalu di tempat kerja dia komplain. Lalu rekan senior dalam pekerjaannya bertanya kepada dia, apa kamu sudah pernah menemui langsung pacarmu itu untuk meminta maaf? Apa kamu sudah menjumpai dia untuk apologize sincerely? Lalu dijawab oleh pemuda itu, oh, sudah thousands emails dan text messages dia kirimkan. Thousand emails and text messages, lengkap dengan macam-macam emotikonnya, tetapi tidak satu pun dibalas oleh dia. Itu jawaban pemuda itu. Dia sudah kirim ribuan email dan text messages dengan lengkap dengan emotikon macam-macam, tapi tidak dibalas sama sekali. Lalu rekan kerjanya ini bertanya, lah kamu sudah menemui langsung? Dijawab, belum. Tapi ya itu tadi, emailku dan textingku yang banyak itu tidak pernah dibalas. Lalu teman kerjanya geleng-geleng kepala, are you kidding me? Even once you never meet her to apologize in person? Dialog itu sebuah sindiran sebetulnya. Ini komedi drama. Ada kritik berbungkus komedi dari film ini yang sungguh kena menurut saya. Sebab urusan yang seserius itu, urusan meminta maaf dan menunjukkan niat menjalin hubungan lagi, itu bukan hal yang bisa disampaikan secara digital. That's the problem. Tidak semua hal
bisa disampaikan secara digital. Karena kalau engkau melakukan itu, engkau tidak menghargai perasaan orang. Engkau butuh ketemu langsung dengan orangnya. Saudara-saudara, di dalam hidup ini tetap ada hal-hal yang perlu dibicarakan secara terbuka, secara jujur, dan secara santun melalui perjumpaan langsung in person. Mengapa? Karena jika Anda menghargai seseorang, termasuk menghargai perasaannya, Anda tahu kapan saatnya Anda perlu menjumpainya secara tatap muka. Bukan hanya dengan komunikasi digital yang kau anggap sudah cukup, selesai. Tidak. Sebab kita ini bukan robot digital. Kita ini manusia berperasaan. Pertemuan tatap muka tetap perlu. Sebab di dalam pertemuan tatap muka itu semua ekspresi seperti sinar mata, kerutan kening, gerakan sudut bibir, ekspresi wajah gembira, ekspresi wajah malu, ekspresi wajah sedih, helaan nafas lega atau helaan nafas prihatin, dan semua ekspresi perasaan yang alami natural itu muncul di dalam perjumpaan langsung. Bahkan ada aura, ada energi yang memancar di situ, dan itu tidak pernah bisa digantikan oleh komunikasi digital. Itu sebabnya pesan hari ini tentang perasaan orang itu relevan sekali. Itu pesan dan pelajaran yang sangat penting. Mengapa? Sebab Tuhan menciptakan Anda dan saya sebagai manusia, human being. Kita bukan robot, artificial intelligence. Kita ini manusia yang berperasaan. Oleh sebab itu, perasaan kita itu matters to God. Kita tadi nyanyi, Allah mengerti, Allah peduli. Peduli pada apa? Apa yang Allah mengerti tentang kita? Perasaan kita. Sebab perasaan kita itu matters to God. Kalau perasaan kita itu matters to God, kalau perasaan itu penting bagi Tuhan, seharusnya penting bagi kita juga, bukan? Oleh sebab itu, pelajaran tentang perasaan manusia yang diberikan oleh kisah Yusuf pada hari ini sungguh penting mendapat tempat di hati kita semua.